Astaghfirullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari berbagai macam jenis tanah dan berbagai macam sifat tanah yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam itu tanpa ada siapapun yang mendampingi Adam. Artinya Adam tercipta sendirian dan yang membentuknya Allah secara langsung. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari tulang rusuk Adam yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Makanya Rasul mengatakan khuliqatil mar'atu fi dila'in. Diciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang paling bengkok. Setelah kemudian Adam bangun, di sampingnya ada Hawa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah kau wahai Adam dan juga Hawa ke dalam surga. Maka keduanya masuk ke dalam surga. Di surga inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan segala kenikmatan. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga itu tidak bisa dipandang mata, didengar telinga, bahkan terlintas sekalipun tidak bisa, saking nikmatnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Adam dan Hawa itu kenikmatan tingkat tinggi yang tidak pernah didapati di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Boleh engkau makan dan minum sekehendakmu, halal bagi kalian berdua, kecuali satu pohon larangan yang orang-orang menyebutnya dengan buah khuldi. Disebut khuldi karena diambil dari khulud, dan itu was-was daripada syaitan. Ketika syaitan memberikan alasan kepada Adam kenapa Allah larang tidak boleh mendekati pohon itu, karena alasannya dikhawatirkan antakuna malakaini au takuna minal khalidin, karena Allah akan menjadikan engkau dua malaikat atau termasuk hamba-hamba yang dikekalkan usianya. Maka Adam pun tertarik dengan was-was daripada iblis. Bagaimana tidak? Iblis ini ketika memberikan was-was, dia bersumpah. Makanya Allah katakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan bersumpah di alam para malaikat, apalagi untuk sebuah kedustaan itu mustahil, karena belum ada orang yang bersumpah untuk kedustaan di alam para malaikat, apalagi di surga. Itu yang mendorong kenapa Adam yakin dengan iblis, karena dia bersumpah masalahnya. Wallahi demi Allah, bahwa Allah melarang kamu mendekati pohon itu supaya engkau tidak jadi malaikat atau tidak dikekalkan, itu masalahnya. Maka Adam pun kemudian mengikuti was-was daripada iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan pelanggaran Hawa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'asa Adam wa gawa. Maka Adam pun bermaksiat dan melampaui batas. Allah tidak menyebut Hawa di sini. Tidak disebutkan Hawa dalam Al-Quran dalam pelanggaran memakan buah khuldi larangan itu, karena tabiat wanita itu ikut suami. Makanya kenapa Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, perempuan itu mengikut saja.
Karena Adam yang kemudian pertama kali bermaksiat kepada Allah, makanya Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu fagawa, maka masuk padanya Hawa. Ada sebuah riwayat ini dicantumkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnul Mungdir dalam kitabnya Al-Awsat, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan Imam Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat dari jalan Sufyan ibn Husain, dari Ya'la ibn Muslim, dari Sa'id ibn Zubair, dari Habrul Ummah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Lamma akala Adam minasy syajarati allati nuhiya anha, qala Allah azza wa jal ma hamalaka ya Adam ala an asaitani, qala rabbi zayyanat li Hawa, qala fa inni aqabtuha alla tahmila illa karha wa la tad'a illa karha wa dammaituha fi syahri marrataini, falamma sami'at Hawa dhalik rannat faqala laha alayki rannatu wa ala banatiki. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan dari pohon yang dilarang tidak boleh didekati itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata kepada Adam, ma hamalaka ya Adam ala an asaitani, apa yang membawamu hai Adam sehingga kau bermaksiat kepadaku? Bukankah sudah kukatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini, kau pula mendekatnya kemudian memakannya. Apa yang menjadikan kau bermaksiat kepada perintahku wahai Adam? Maka Adam mengatakan Rabbi zayyanat li Hawa, ya Rabb, Hawa yang telah mempengaruhi diriku. Seolah-olah ketika iblis tidak sanggup menggoda Adam, maka lewat jalur perempuan. Kemudian Hawa yang membujuk Adam untuk makan, Adam pun memakannya, seolah-olah seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa inni aqabtuha alla tahmila illa karha, maka aku berikan ujian kepada Hawa karena dia sudah memakan buah larangan, maka dia tidak akan mengandung kecuali dalam kondisi lemah, wala tad'a illa karha, dan dia tidak akan melahirkan kecuali dalam kelemahan, wa dammaituha fi syahri marrataini, dan aku akan buat dia keluar darah haid dalam 1 bulan 2 kali. Falamma sami'at Hawa, ketika Hawa mendengar, rannat, tiba-tiba Hawa menjerit. Faqala laha, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Hawa, alaiki rannatu wa ala banati, maka jeritan itu akan ada padamu dan seluruh anak keturunan. Dari sini sebagian para ulama mengatakan bahwa sebab kenapa wanita itu mengeluarkan darah haid itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menguji Hawa, memberikan iqab, balasan kepada Hawa karena dia memakan buah larangan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan jangan dekat-dekat pohon itu, malah kemudian dia dan Adam mendekat dan memakannya. Sebab itulah Allah hukum Hawa dengan mengeluarkan darah haid. Dan Hawa sendiri katakan dalam riwayat ini 1 bulan 2 kali dia keluar darah haid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, asar ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Masalahnya tentang penyebab darah haid seorang wanita, apakah karena ujian Hawa gara-gara memakan buah larangan? Al-Quran tidak mencantumkan alasan ini. Tidak ada satupun ayat yang mencantumkan alasan ini.
Karena Quran ketika menyebutkan tentang iqab, hukuman Adam kepada dan juga Hawa gara-gara memakan buah larangan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pakaiannya, badat sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani mi waraqil jannah. Tiba-tiba ketika memakan buah larangan itu, seluruh pakaian Adam dan Hawa terlepas semuanya, sehingga kemudian keduanya telanjang. Hawa lari karena malu melihat aurat Adam, dan Adam juga lari karena melihat aurat Hawa, sehingga mereka berusaha mengutip daun-daun pohon surga untuk menutup aurat besar mereka. Artinya tidak ada urusan dengan darah haid di sini. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Lalu muncul perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga ulama yang lainnya, boleh jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah turjumanul Quran ini mengambil riwayat Israiliyat, dan riwayat Israiliyat ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel tidak mengapa, tetapi la tusaddiquhu wa la tukadzibuh, jangan kau benarkan secara mutlak dan jangan kau dustakan secara mutlak, karena bisa jadi kita benarkan rupanya riwayat itu tidak benar, atau sebaliknya boleh jadi kita dustakan rupanya riwayat itu benar. Artinya Abdullah bin Abbas ketika menceritakan ini tentu seizin Nabi, karena membolehkan meriwayatkan dari Bani Israel. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran dan Sunnah ketika bicara tentang masalah darah haid, maka ada hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam, bahwa darah haid itu adalah perkara yang sudah ditakdirkan Allah kepada setiap putri-putri turunan Adam. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya keterangan hadis ini justru kontradiktif dengan perkataan Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas mengambil kutipan dari Israiliyat, karena ma'ruf Abdullah bin Abbas itu beliau banyak riwayat-riwayat diambil dari Israiliyat. Beda dengan Abdullah ibn Mas'ud yang tidak pernah mengambil riwayat Israiliyat. Lah dari sini kita katakan bahwa bertentangan dengan riwayat ini, karena hadis Nabi SAW mengatakan bahwa wanita haid itu adalah ketentuan kauni. Memang Allah sudah takdirkan setiap wanita mengeluarkan darah haid. Kemudian diteliti tentang masalah faedah darah haid ini, dan rupanya darah haid ini sangat bermanfaat bagi wanita hamil, karena apabila wanita itu hamil maka tidak akan keluar darah haid, dan darah haid itu diganti oleh Allah menjadi nutrisi bagi setiap janin yang ada di perut ibunya. Jadi darah haid itu dirubah oleh Allah menjadi makanan untuk nutrisi janin yang ada di perut ibu, sehingga kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kisah ini adalah kisah Israiliyat, bisa dibenarkan dan bisa dibenarkan, dan ada unsur juga boleh jadi tidak benar. Makanya saya katakan tidak boleh didustakan dan tidak boleh dibenarkan secara mutlak. Tetapi kalau Al-Quran jelas kita benarkan secara mutlak, hadis Nabi SAW jelas kita benarkan secara mutlak, apalagi telah sahih. Dan riwayat tentang masalah ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, yang kita tidak meragukan lagi riwayat keduanya, bahwa darah haid itu adalah darah yang menjadi ketentuan yang sudah ditakdirkan setiap wanita dari wanita-wanita turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang asal. Maka kita tidak perlu menyandarkan kisah sejarah haid kepada kisah Israiliyat yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, karena tidak sabit dari Nabi SAW, hanya kisah Israiliyat saja. Ini diantara faedah
tentang sejarah darah haid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.